pas sholat itu. Terus yang diingatkan ikut, baru diingatkan, tadi gini, iya ya, nah itu bawa kemana-mana. Sampai akhirnya orang tidak sadar sudah berapa rakaat dia sholat, ini sudah 2 apa 3 gitu. Sering ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Mu'minun mulai ayat 91. ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك. Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya dari tuduhan bahwa Allah memiliki anak atau sekutu fil mulki, dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Faqala, maka Allah mengatakan, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah sekali-kali tidak memiliki anak, sekali-kali tidak ada Tuhan lain yang besertanya. Karena kalau ada Tuhan lain selain Dia, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka masing-masing Tuhan akan membawa makhluk yang diciptakannya, wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ay lau qaddira ta'addudul alihah, jadi kalau kemudian diputuskan bahwa Tuhan itu berbilang, artinya Tuhan itu tidak hanya satu, maka lan farada kullum minhum bima khalaqa, maka masing-masing Tuhan akan menyendiri dengan makhluk-makhluknya. Tuhan A dengan makhluknya, Tuhan B dengan makhluknya. Sehingga famakana yantazimul wujud, maka al-wujud, apa yang ada, alam semesta itu tidak akan teratur. Karena Tuhan yang satu maunya begini, Tuhan satunya beda. Maka alam raya ini maka yantazimu, tidak akan teratur. Wal musyahad, padahal yang tampak, maksudnya fakta yang bisa dilihat, annal wujuda muntazimun muttasiqun, bahwa apa yang al-wujud itu alam raya, apa yang ada, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu pada faktanya muntazimun muttasiqun, teratur dan terorganisir. Kullum minal alamil ulwi was sufli, baik apa yang di alam atas maupun di bawah, murtabitatun ba'duhu bi ba'din, saling terikat antara satu dan yang lainnya, fi ghayatil kamal, dalam puncak kesempurnaan, jadi sangat sempurna. Maka Allah mengatakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud,
kalian tidak akan melihat pada ciptaan Allah sesuatu yang tidak seimbang. Thumma, kemudian kalau Tuhan itu lebih dari satu, lakana kullu minhum yatlubu qahral akhar wa khilafahu, maka masing-masing Tuhan akan menguasai atau mengalahkan Tuhan lainnya. Dan di sini faya'lu ba'duhum ala ba'din, maka sebagian Tuhan akan lebih tinggi atau akan mengalahkan Tuhan yang lainnya. Wal mutakallimun, dan para ahli kalam, al mutakallimun ini orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam, salah satu cabang ilmu. Mereka zakaru hadzal makna, menyebutkan pemaknaan masalah ini. Wa abbaru anhu bidalilit tamanu', ya, mereka menjelaskannya dengan dalil namanya dalil tamanu'. Dalil tamanu' itu isinya wa huwa annahu law furida sani'ani fasa'ida, jika disebutkan bahwa Tuhan atau Tuhan pencipta itu ada dua atau lebih, fasa'ida, dua, fasa'ida atau lebih dari itu. Ini kalau, ya, jadi dalam pandangan al-mutakallimun yang sering kali dalam menganalisa atau memahami ayat itu berdasarkan akal, maka secara akal mereka menjelaskan bahwa kalau memang Tuhan pencipta itu dua atau lebih, akibatnya apa? Fa'arada wahidun tahrika jismin wa aradal akharu sukunahu. Fa'arada wahidun, satu Tuhan menghendaki tahrika jismin, menghendaki pergerakan badan, menghendaki badan supaya bergerak. Wa aradal akharu sukunahu, sedangkan Tuhan yang lain menghendaki badan itu diam. Jadi kalau ada dua Tuhan, maka misalnya siang dan malam, satu Tuhan mengatakan ini harus terus berputar, satu tidak usah, stop aja, kan repot itu. Yang satu mengatakan matahari harus terus berputar, satu mengatakan tidak usah. Itu kalau Tuhan lebih satu, yang satu menghendaki diam, yang satu menghendaki bergerak. Kalau Tuhan itu dua, maka akibatnya fa'illam yahsul murada kulli wahidin minhuma, jika tidak berhasil keinginan salah satu dari Tuhan itu, kan sulit itu. Yang satu mau malam terus, yang satu maunya setelah malam ya ganti siang. Ini yang berhasil yang mana? Maka kalau kedua-duanya tidak berhasil, karena ajiza ini, maka berarti Tuhan itu lemah. Tuhan kok tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki. Kenapa? Karena ditahan oleh Tuhan yang lain. Berarti di sini ada kelemahan dan tidak berhak disebut Tuhan jika dia masih lemah. Maka ini karena ajiza ini berarti dua Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah. Wal wajibu la yakunu ajizan, sedang Tuhan pastinya bukanlah lemah. Wa yamtani'u ijtima'u muradaihima litadadi, dan memang tidak mungkin berkumpul, tidak mungkin tercapai muradaihima, keinginan keduanya. Kenapa? Litadad, karena dua keinginan itu dua keinginan yang bertentangan, sehingga tidak bisa dicapai ini, tidak bisa dicapai. Dan tidak tercapainya itu berarti Tuhan apa? Lemah, ya, tidak kuasa. Wa ma jaa hadzal muhal illa min fardit ta'adudi, dan kemustahilan ini tidak terjadi kecuali jika dipercaya Tuhan itu berbilang lebih dari satu.
Jadi ini dalil di antara tamanuk yang kemudian menyanggah bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Itu akibat pertama ya. Akibat pertama adalah dua Tuhan ini sama-sama tidak berhasil mencapai keinginannya. Satu ingin diam, satu ingin gerak, dan dua itu akhirnya sama-sama tidak berhasil. Akibat kedua, fa amma in hasala muradu ahadihima dunal akhari. Adapun jika yang satu berhasil, misalnya Tuhan yang ingin bergerak berhasil, dunal akhari yang lain tidak berhasil, kanal ghalibu huwal wajib, berarti Tuhan al-ghalib yang menang gitu ya. Jadi ada Tuhan yang menang, wal akharul maghlub yang satunya kalah. Ya, ada Tuhan kok kalah gitu. Jadi kenapa? Tuhannya tukaran itu tadi. Jadi ya tidak bisa, maka disebut tidak mungkin, maka li'annahu la yaliqu bi sifatil wajibi ayyakuna maqhura, karena tidak pantas Tuhan, apa yang disebut Tuhan itu maqhura, dikalahkan. Jadi tidak bisa disebut Tuhan kalau masih bisa meskipun yang mengalahkan sama-sama Tuhan. Tadi Tuhan satu dikalahkan oleh Tuhan yang lainnya, Tuhan kok kalah. Nah, maka tidak la yaliqu bi sifatil wajibi ayyakuna maqhura. Tidak pantas bagi sesuatu yang disebut Tuhan lalu dia maqhura, dikalahkan. Walihada qala, untuk itulah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ala ba'duhum ala ba'din. Kalau Tuhan lebih dari satu, maka sebagian Tuhan akan mengalahkan Tuhan yang lainnya. Subhanallah, maha suci Allah, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan, amma yaquludz zalimuna, dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, al-mu'taduna, yang melampaui batas, fi da'wahum, dalam tuduhan mereka bahwa Allah memiliki al-walad awis syarik, Allah memiliki anak atau memiliki sekutu, uluwan kabira, maha tinggi dan maha agung. Alimil ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang gaib, yang tersembunyi dan yang nyata. Ayya'lamu, Allah mengetahui ma yaghibu 'anil makhluqat, apa yang tidak tampak oleh dari makhluk-makhluknya, wa ma yusyahiduna, dan apa yang tampak. Fata'ala amma yusyrikun, ay taqaddasa, Allah maha suci, wa tanazzaha, wa ta'ala maha tinggi, wa azza wa jalla maha agung, amma yaquludz zalimuna wal jahidun, dari apa-apa yang dikatakan atau yang dituduhkan oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang durhaka. Maka Allah mengatakan pada ayat berikutnya, qul, katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, imma turiyanni ma yu'adun, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan. Rabbi, ya Tuhanku, fala taj'alni fil qaumiz zalimin, janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Yaqulu ta'ala amiran nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyad'u, untuk berdoa, hadad doa, dengan doa ini, inda hululin niqam, ketika terjadi siksa, balasan dari Allah, musibah sebagai balasan dari Allah terhadap orang-orang yang zalim. Apa doanya? Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, ya Allah, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka,
Fa Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin, ya Rabbi maka jangan engkau jadikan aku berada pada kaum yang zalim. Jadi para nabi itu ada yang hidup dan menyaksikan azab Allah. Jadi mereka menyaksikan azab Allah yang ditimpakan. Maka Rasulullah mengatakan, jika engkau menampakkan azab itu, maka jangan jadikan aku berada di sekitar orang-orang yang zalim, yang kena siksa itu. Banyak peringatan, kadang-kadang kita ini lengah. Kalau ada kezoliman, ada dosa, itu sebenarnya ada siksa yang siap turun. Kalau ada kezoliman yang sudah melampaui batas, ada siksa yang siap untuk turun. Maka jangan berada di situ. Jangan berada di tempat yang memungkinkan turunnya siksa. Rasulullah mengatakan, maka jangan jadikan aku berada di kalangan orang-orang yang zalim itu, jika engkau ingin menunjukkan siksa yang dijanjikan kepada mereka. Maksudnya, in aqabtahum, jika engkau memberikan balasan kepada mereka, menyiksa mereka, wa inni syahidun dalika, dan aku menyaksikan peristiwa itu, fala taj'alni fihim, jangan engkau jadikan aku berada di dalam mereka, jangan jadikan aku berada di antara mereka. Kama jaa fil hadis alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Ini semakna dengan apa yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan dia menyatakan sahih hadis ini. Wa idza aradta biqaumin fitnatan, ya Allah, jika engkau menghendaki fitnah pada suatu kaum, ingin menyiksa mereka, fatawaffani ilaika, maka wafatkan aku kepadamu, ghaira maftun, tidak termasuk orang-orang yang terkena siksa itu. Jadi kita berdoa di sini diperintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar dihindarkan dari siksa yang menimpa orang-orang zalim, atau jangan sampai kita berada termasuk orang-orang yang terkena siksa disebabkan perbuatan zalim. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa inna ala an nuriyannaka ma na'iduhum laqadirun. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepada kamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, ay law syi'na, jika kami menghendaki, la araynaka, maka akan kami tampakkan kepadamu, ma nuhillu bihim, apa yang kami timpakan kepada mereka, minan niqami wal bala'i wal mihani. Apa saja itu yang ditimpakan? An-niqam, ya, balasan, siksa. Al-bala itu apa? Bencana, al-mihan, ujian. Thumma qala mursyidan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mursyida, memberikan petunjuk, lahu, kepadanya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ila tiryaqin nafi'i fi mukhalatatin nas. At-tiryaq itu penawar, ya, penawar. Maka ada kalimat la tashrabis summa ittikalan ala ma indaka minat tiryaqi. At-tiryaq, jangan meminum racun hanya gara-gara kamu punya penawarnya. At-tiryaq itu artinya penawar, ya, sesuatu yang bisa mengobati atau sesuatu yang bisa menjadi solusi, ya, dalam tafsir ini.
Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tentang at-tiryaq, tentang penawar, tentang jalan keluar, tentang solusi an-nafi' yang bermanfaat untuk apa? Dalam hal apa? Fi mukhalatatin nas, dalam berhubungan atau dalam berinteraksi sesama manusia. Ada sesuatu yang diberitahukan kepada Nabi kita sekaligus pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bergaul sama manusia. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan wa huwa, yaitu al-ihsan, berbuat baik, ila mayyusi, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Membalas keburukan dengan kebaikan, itu solusinya. Berat, disakiti, tapi membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk apa ini? Liyastajliba khatirahu. Jadi ya bahasa mudahnya itu sehingga ada simpati, ya, sehingga bahaya itu kemudian bisa hilang. Fata'udu adawatuhu shadaqatan, sehingga permusuhan orang yang berbuat buruk ini menjadi pertemanan. Wa bughduhu mahabbatan, kebenciannya menjadi cinta. Dan ini yang kita bisa melihat pada sirah nabawiyah, bahwa orang-orang yang berbuat tidak baik, orang-orang yang memperlakukan Nabi dengan tidak baik, menjadi orang-orang yang paling cinta kepada Nabi, bukan karena apa-apa, karena Nabi membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Ini pelajaran penting, ya. Mungkin memang apa iso yo gitu ya. Ya harus ya belajar. Jadi bagaimana membalas keburukan dengan kebaikan, karena ini solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dan tidak ada yang salah dengan penawaran ini, pasti benar. Dan Nabi pun kemudian melaksanakannya. Apa firman Allah? Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ata. Ya. Balaslah, ya, atau tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa hadza, dan ini kama qala fil ayatil ukhra, semakna dengan firman Allah di dalam ayat yang lain, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kemudian apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, sehingga dengan perbuatan seperti itu orang-orang yang ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia, ya, waliyun hamim. Hanya memang Allah mengatakan wa mayulaqaha illal ladzina sabaru, ya, untuk itu yang diperlukan adalah sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, ay ma yulhamu hadhil wasiyyah. Jadi wasiat untuk berbuat baik, menolak keburukan dengan kebaikan, itu tidak diilhamkan, tidak dianugerahkan kepada siapa? Awi al-khasla awi sifah illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya sabar ala adzan nas, bersabar atas gangguan orang lain. Fa'amaluhum bil jamili ma isda'ihim ilaihimul qabih, mereka tetap memperlakukan atau bermuamalah bil jamil,
dengan baik, ma'isdaihim, meskipun mereka itu menyuguhkan, mereka itu memperlakukan dengan al-qabih, meskipun mereka memperlakukan dengan keburukan, tetapi perlakuan buruk dibalas dengan perlakuan yang baik. Dan ini banyak kok contohnya. Masa kita mendengar ya, mungkin pernah mengalami, tapi kita sering mendengarkan orang yang dulu begini-begini, sekarang malah menjadi orang yang paling dekat, orang yang paling membantu ketika mereka diberlakukan dengan cara yang baik. Dan wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak ada yang mendapat sifat seperti ini, bisa memperlakukan orang yang berbuat buruk dengan kebaikan, orang-orang yang memiliki kesabaran, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan bagian besar di mana? Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, ada satu hadis bahwa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang mau berinteraksi dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang karena tidak mau terganggu kemudian tidak mau bergaul. Jadi yang harus kita sadari bahwa kita ini bergaul dengan sekian orang yang punya latar belakang berbeda, latar belakang keluarga berbeda, pendidikan berbeda. Ya jangan berharap ketika kita berhadapan dengan banyak orang semua akan menyenangkan kita, itu tidak mungkin. Pasti ada yang tidak menyenangkan, yang menyakiti, itu mesti ada. Jadi kita berhadapan tidak usah dengan orang sak kampung, dengan orang 10 aja kadang-kadang sudah ada. Atau kita kumpul dalam satu organisasi dianggap semuanya, jangan berharap begitu. Karena kalau kita bergaul dengan banyak orang, ya kita akan menemukan hal-hal yang ada saja itu, entah omongannya, entah apa lagi, tingkahnya ada saja. Maka di sini lebih umum dari itu, berusahalah membalas, tolaklah keburukan dengan perlakuan yang baik. Wa qalu wa qul, dan katakanlah Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Allah Subhanahu wa taala amarahu, memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyasta'idza minasyayatin, untuk berlindung dari syaitan, li'annahum la tanfa'u ma'ahumul hiyalu, karena tidak ada gunanya atau tidak ada strategi ya untuk menghadapi syaitan, itu tidak ada. Wala yanqaduna bil ma'ruf, dan syaitan itu tidak akan tunduk meskipun dibayi gitu ya. Kalau tadi kan dengan manusia. Kalau dengan manusia mengganggumu, balaslah dengan kebaikan. Kalau setan mengganggumu, ya jangan dibalas dengan kebaikan. Al-ma'ruf tidak berlaku bagi setan itu. Maka kepada setan ya mintalah tolong kepada Allah. Kalau kepada manusia jalannya kalau kita diganggu, balaslah gangguan itu dengan kebaikan. Tapi kalau setan yang datang, di sini la yang qaduna bil ma'ruf, mereka tidak akan tunduk atau mereka tidak akan membalas kebaikan seperti manusia. Kalau dibalas dengan kebaikan mereka simpati, kalau setan enggak. Waqad qaddamna indal isti'adzah, dan telah kami jelaskan sebelumnya atau pada masa-masa di ayat-ayat sebelumnya, isti'adzah, tentang isti'adzah ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim
Wa qauluhu wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan para syaitan itu. Ai fi syai'in min amri, dalam urusanku, setiap urusanku. Berlindung pada Allah dalam setiap urusan, jangan sampai setan itu datang. Karena kalau setan datang itu tidak mungkin setan datang untuk berbuat baik, itu tidak ada. Maka sebisa mungkin apapun yang kita lakukan, kita minta kepada Allah supaya setan tidak hadir di situ, tidak ikut gitu ya. Tapi setan akan selalu datang. Maka kita minta tolong kepada Allah. Kita tidak bisa. Tidak sama dengan ketika menghadapi gangguan manusia. Orang sholat saja didatangi oleh setan itu kan. Setan kalau dengar azan dia lari ke tempat sejauh-jauhnya sampai tidak dengar azan. Kalau azan selesai gimana? Datang lagi. Qomat, lari lagi sampai tempat yang tidak kedengaran azan. Kira-kira ada enggak ya tempat yang tidak kedengaran azan itu? Oh, jauh banget, tapi sejauh itu. Nanti kalau qomat selesai itu masih datang lagi itu. Membisikkan sesuatu kepada orang yang sholat sehingga dia ingat apa-apa yang tidak diingat sebelumnya waktu pas sholat itu. Terus yang diingatkan ikut, baru diingatkan tadi gini, iya ya, nah itu bawa kemana-mana sampai akhirnya orang tidak sadar sudah berapa rakaat dia sholat, ini sudah 2 apa 3 gitu. Sering ya gitu ya. Ya seringnya itu yang bukan karena godaan setan lah ya, mungkin karena otak sedang tidak konsen ya. Jadi ini masyarakat muslimin, maka kita memang tidak bisa kecuali Allah melindungi kita, itu baru bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi datang setan, tidak bisa, hanya Allah. Maka di sini diajarkan Rabbi a'udzubika ayyahdurun fi syai'in min amri, dari dalam segala sesuatu, dalam segala urusanku. Walihada amara bidzikrillah, maka diperintahkan untuk berzikir kepada Allah fi ibtida'il umur, dalam permulaan segala urusan. Wa dzalika matradatun lisyayatin, karena zikrullah itu menjadi pengusir syaitan. Indal akli, ya, ketika makan, wal jima, ketika hubungan sama istri, wal dzabhi, ketika apa? Menyembelih, wa ghairi dzalika minal umur, dan hal-hal lainnya. Walihada rawa Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-haram. Apa al-haram itu? Masa tua yang sampai pikun ya. Wa a'udzubika minal hadmi wa minal gharaqi, dari kehancuran, dari tenggelam. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani asy-syaitan indal maut, aku berlindung dari kehadiran syaitan ketika mati. Yatakhabbatu syaitan itu kan kalau dalam ayat lain maknanya orang yang kerasukan. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, maaf, ada dalam Al-Qur'an itu yatakhabbatuhu syaitanu minal massi ya. Ar-riba ya. Innalladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asy-syaitanu minal mas. Yatakhabbatu itu keras, yatakhabbatu syaitan itu orang yang kerasukan syaitan. Maka doa ini berharap kepada Allah jangan sampai ketika hadir kematian syaitan itu masih saja mengganggu ya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kemudian pada ayat 99 dan 100 ada peringatan berikutnya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un.
Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian pada mereka, mereka mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah mengatakan, ya sekali-kali tidak, itu hanya ucapan dari mereka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding, ya, ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan an halil muhtadari indal mauti, keadaan orang yang di hadapan kematian, tapi yang disebutkan di sini minal kafir. Jadi keadaan orang kafir ketika hadir kepadanya kematian. Atau bukan orang kafir, al-mufritin fi amrillah. Jadi orang-orang yang memang remehkan, atau mungkin di al-mufritun itu bisa arti berlebih-lebihan, tapi ya maknanya ya orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik karena mereka berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan, tidak mau tunduk kepada Allah. Apa yang diberitahukan kepada kita tentang keadaan orang-orang kafir itu, waqilihim inda dzalika, diberitahukan keadaan mereka, ucapan mereka ketika itu, ketika datang kematian, inda dzalika, wa su'alihim ar-raj'a ila dunya, dan permintaan mereka agar kembali ke dunia, liyusliha ma kana afsadahu, untuk memperbaiki apa-apa yang mereka rusak sebelumnya, yaitu fi muddati hayatihi, ya, apa yang keburukan-keburukan yang mereka lakukan sepanjang hidupnya. Walihada qala, Allah mengatakan tentang ucapan mereka, bagaimana orang-orang ini ketika datang kematian, Rabbirji'un, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shaliha fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh. Tapi Allah mengatakan kalla, tidak. Di sini, ini di penjabaran berikutnya, ini penjabarannya ayat-ayat, ya. Pertama, Allah mengatakan seperti dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul, apa kata mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi mereka itu tidak mengatakan berikan kepadaku waktu yang banyak, tapi sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah menjawab, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab fayaqul, ketika datang kepada mereka azab, fayaqulul ladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu mengatakan, rabbana akhirna ila ajalin qarib, tunda ajaran, tangguhkan ajal ini sebentar saja, nujib da'wataka, kami akan menjawab panggilanmu, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti para rasul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Wa qala ta'ala, yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana au nuraddu, di sini, atau kami dikembalikan ke dunia, fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan beramal bukan seperti amal-amal kami dulu. Tapi ini, ya,
firman Allah tentang orang-orang yang terlambat ya. Ya, sudah mati baru minta, baru siap untuk beramal. Berikutnya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika orang-orang para pendosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka, baru mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami melihat dan kami mendengar, farji'na ya. Maka kembalikan kami ke dunia untuk apa? Na'mal salihah, agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, kami sekarang yakin, sekarang. Waktu itu besok itu. Wa qala ta'ala walau tara idh wuqifu 'alan nar. Ketika mereka dihentikan di hadapan neraka, faqalu, mereka mengatakan ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Andai saja kami dikembalikan, kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Allah mengatakan bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Jawabannya apa? Walau ruddu, kalau toh mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali lagi kok mengerjakan apa yang dilarang. Jadi kalau mereka mengatakan kami dikembalikan, kami akan beramal soleh, seandainya mereka dikembalikan ke dunia pun mereka akan tetap ya sama gitu ya. Ini maka di antara penjelasan ayat-ayat seperti ini kan dikatakan orang itu kalau dia bertobat atau mengatakan kapok, mengatakan nyesal di depan siksa, itu kayaknya memang hanya berlaku saat itu. Orang ditimpa masalah, kemudian ketika itu lalu dia kembali kepada Allah, ya kadang kalau masalahnya selesai itu ya kumat ya. Saya mengingatkan dulu, masih ingat ya, saya tahun berapa sih? Mungkin Pak Budi masih ingat, saya ngajar sore waktu itu anak-anak TPA ya. Terus pulang waktu itu hujan, terus hujan angin juga, Muharram itu ya. Saya dari sini harus ngisi ke genteng. Di jalan itu saya berhadapan dengan itu Pak, dengan pohon yang kayak diputas tuh, gitu. Dari sini ke genteng itu, dan sepanjang jalan tuh orang bertakbir semua. Allahu Akbar, wis pokoknya ada yang azan, wis pokoknya semua. Beberapa masjid itu penuh, orang larinya itu ke musola, masjid itu. Itu sebelum maghrib sudah selesai, tapi hanya berapa menit, tidak sampai 2 menit. Begitu azan itu tidak ada orang-orang itu Pak. Lu tadi kemana azannya? Ya. Jadi ketika terjadi sesuatu manusia sering gitu, tapi ketika itu hilang mereka kembali lagi. Ini yang dimaksud itu. Iya, ketika melihat siksa kamu bilang begitu. Kalau dikembalikan ke dunia kamu lupa kok siksa ini, itu maksud itu ya. Kalau toh kami kembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi kepada amal sebelumnya. Kenapa? Karena sadarnya mereka ketika itu. Dan kadang-kadang ini bisa terjadi juga di dunia. Ini pengalaman dulu. Bapak tahu kalau yang tahun itu pernah terjadi ya, pernah kan? Nggak tahu tahun berapa. Saya masih ingat, tapi itu sore. Tanggalnya saya masih ingat itu 10 Asyura, karena waktu itu sedang puasa itu kan, sedang puasa Asyura waktu itu. Jadi supaya kita memahami saja ya maksud ayat ini, kenapa Allah mengatakan jika kami kembalikan ke dunia pun nanti mereka akan mengulang lagi berbuat salah, karena di dunia kita sering melihat begitu. Ketika ada orang ditimpakan dengan sesuatu yang mereka terancam, mereka betul-betul kembali kepada Allah, tetapi setelah itu mereka juga seakan-akan ketika musibah mereka, ya Allah pokoknya setelah ini saya mau begini, ya Allah pengen begini, tapi begitu musibahnya hilang ya wis hilang lagi kan gitu ya. Wa qala ta'ala wa taradh-dhalimina lama ra'ul 'adzab, dan ini kan dikatakan,
dan kamu melihat orang-orang yang zalim ketika melihat azab, yaqulun hal ila maraddim min sabil, adakah jalan untuk kembali? Karena orang yang di hadapan kematian kan sudah melihat itu. Malaikat yang datang sudah mengerikan, sudah jelas ini siksa ini. Jadi mereka segera minta kalau bisa ditangguhkanlah gitu ya. Wa qala ta'ala qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khuruj min sabil. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Dan ada lagi ayat yang penjelasan pada ayat wa qala ta'ala wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari siksa ini, kami akan beramal bukan seperti amal yang telah kami lakukan dahulu. Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzakara ta'ala, maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyebutkan annahum yas'aluna raj'ah, ya, mereka itu minta dikembalikan. Fala yujabun, tetapi tidak dikabulkan. Kenapa? Indal ihtidar, pertama ketika datang waktu kematian. Wa yauman nusyur, mereka juga minta dikembalikan ke dunia ketika yauman nusyur, ketika manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya, kemudian berpencar untuk berkumpul di satu tempat yang namanya mahsyar. Wa waqtal 'ardi 'alal jabbar, ya, ketika ditampakkan amal-amal mereka, ya. Wa hina yu'raduna 'alan nar, ketika mereka ditampakkan pada neraka. Wa hum fi ghamarati 'adzabil jahim, dan mereka ketika berada di neraka al-jahim. Jadi di tempat-tempat ini mereka minta dikembalikan. Jadi sejak mereka dimatikan itu mereka sudah minta kembali. Nanti mereka minta lagi dikembalikan, tetapi la yujabun, permintaan itu tidak dikabulkan. Wa qalu hauna kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla harfu rad'in wa zajrin. Jadi kalla itu huruf ya untuk menyatakan tidak, ya, penolakan, tidak. Ai la nujibuhu, kami tidak mengabulkan ila ma talaba, apa yang diminta, walan naqbalu minhu, dan tidak menerimanya. Mereka minta ini tidak dikabulkan dan tidak diterima. Wa qauluhu, adapun firman Allah, innaha kalimatun qailuha, bahwa itu adalah ucapan yang mereka, atau dikatakan perkataan yang mereka ucapkan saja, itu hanya ucapan mereka saja. Su'aluhur ruju', permohonan mereka untuk kembali ke dunia, liya'mala salihah, untuk beramal soleh, huwa kalamun minu, itu hanya ucapan saja, ucapan dari pemohon saja. Tapi wa qaulun la amala mau, ini hanya akan menjadi ucapan yang tidak ada bukti perbuatannya. La amala, hanya qaulun tapi la amala ma'ahu, ucapan tanpa perbuatan. Walau rudda, kalau dikembalikan ke dunia, lama amila salihah, ya tidak akan beramal soleh. Walakana yakdzibu fi maqalati hadza, dan berdusta tentang ucapan ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun, mereka dusta. Wa qala Qatadah mengatakan, wallahi ma tamanna ay yarji'a ila ahli wala ila ashirah
mereka itu kalau ada orang mati kemudian minta hidup lalu dihidupkan, sungguh mereka tidak kemudian mencari harta atau keluarganya. Bahkan permintaan mereka itu, kalau kami dihidupkan, kami akan beramal soleh. Tidak ada sedikit permintaan, hidupkan kami untuk ketemu dengan keluarga, untuk istri kami. Istri saya masih cantik, saya pengen bangun lagi, pengen dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena istrinya cantik, karena anaknya, karena hartanya. Tidak ada. Dan kalau betul-betul kalimat sesuai kalimat ini, maka Qadarah mengatakan sungguh kalau permintaan mereka tidak ada kok orang yang sudah mati itu minta supaya dihidupkan lagi untuk itu, karena untuk mengembangkan usahanya gitu ya. Ya Allah, hidupkan saya ini, saya mau melanjutkan MBG gitu ya. Tidak ada itu, tidak ada untuk kembali keluar, tidak ada. Kenapa? Ya hanya ingin supaya bisa beramal saleh. Wala bi ayyajma'ad dunya wa yaqdiya syahwat, mereka tidak minta supaya bisa mengumpulkan dunia atau bisa memuaskan syahwatnya. Walakin tetapi tamanna ayyarji'a, berharap supaya kembali ke dunia, faya'mal bi ta'atillah, supaya bisa beramal mentaati Allah. Farahimallahu imra'an fima yatamannahu idza ra'al 'adzaba ilan nar. Jadi ada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak seperti orang-orang beriman, tidak seperti orang-orang kafir ketika melihat azab. Tapi kita orang-orang yang ketika di dunia sudah beramal seperti apa yang diharapkan orang kafir ketika sudah mati. Jadi ini orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Pada kalimat terakhir, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di depan mereka ada barzakh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Abu Saleh dan yang lainnya mengatakan wa min waraihim. Al-wara itu biasanya artinya di belakang. Jadi wara ya di belakang, amam itu di depan. Tapi wa min waraihim yakni amamahum. Maksud kata-kata wa min waraihim di sini adalah di hadapan mereka. Apa di hadapan mereka? Barzakhun. Qala Mujahid, al-barzakhu, barzakh adalah al-hajizu ma baina dunya wal akhirah, penghalang antara dunia dan akhirat, pembatas yang membatasi antara dunia dan akhirat. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, al-barzakhu, menurut Muhammad bin Ka'ab, al-barzakh adalah ma bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Kemudian dia mengatakan laisu ma ahli dunya ya'kulun wa yashrabun wala ma ahli akhirati yujazawna bi'amalihim. Orang-orang yang berada di barzakh ini, mereka tidak bersama dengan penduduk dunia makan dan minum, tapi juga tidak bersama dengan penghuni akhirat, tempat dibalasnya amalan-amalan. Jadi tidak di dunia, dia juga belum di akhirat, tapi tidak di dunia. Maka orang-orang yang sudah meninggal, alam mereka itu terhalang. Halangan itu namanya apa? Barzakh. Maka orang mengatakan alamnya namanya alam barzakh. Barzakh ini antara dunia dan akhirat. Orang yang tidak berada di dunia tapi juga belum berada di akhirat. Wa qala Abu Sakhar al-barzakhu, al-barzakh mengatakan barzakh adalah al-maqabir, kuburan. Lahum fid dunya, mereka penghuni barzakh ini tidak berada di dunia, walahum fil akhirah, juga tidak berada di akhirat. Fahum, maka mereka muqimun, ya, mereka bertempat di situ, di satu tempat, di
alam, satu tempat antara dunia dan akhirat sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari nanti dibangkitkan. Jadi ada satu tempat itu ya, dan tidak bisa ditembus. Jadi alam kasar kita itu tidak bisa masuk ke alam itu. Jadi kalau kemudian ada orang secara sadar bisa ngobrol dengan orang yang sudah dibatasi ini, barzah ini, nah ini menjadi tidak benar kalau ditinjau dari ayat ini ya. Kalau mereka tinjau dari ilmu lain ini benar ya sudah, tapi ayat ini mengatakan bahwa ada satu tempat yang mereka terbatas, dibatasi oleh satu dinding yang tebal yang namanya barzah. Sehingga ini pembatas yang tidak bisa orang dunia itu dolan ke sini ya, dengan jasad kasarnya loh ya, ke sini, atau yang di sini terus nyambangi yang hidup ya, yaitu karena ini sampai kapan? Itu tidak bisa. Illa yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat tidak bisa. Tapi kalau mimpi itu kan sudah bukan jasad ya. Orang tidur itu kan juga rohnya. Kalau orang bermimpi kan rohnya dia yang kemana? Karena Allah juga mengatakan bahwa Allah mematikan seseorang dengan tidurnya dan Allah menggenggam rohnya. Kalau Allah menghendaki ya dikembalikan roh itu, dia bangun, kalau enggak ya sudah tidur ya, habis itu tiba-tiba pengumuman ya innalillah gitu aja lah ya. Tapi ini bisa saja, Allah menjelaskan kalau roh kemudian bertemu ya bisa saja. Cuma tetap saja kita selama itu tidak, kalau ketemu roh kemudian ngajak jelek ya tidak usah, meskipun rohnya ngaku siapapun ya. Ngaku leluhur kita yang soleh, kemudian kalau kamu pengen bahagia besok kamu apa beli nomor sekian, nah itu sudah tidak usah itu, meskipun yang ketemu, yang kita temui dalam mimpi itu orangnya ya tampak alim gitu ya. Ini kembali pada masalah barzakh. Wa fi qawlihi, dalam firman Allah, wa min wara'ihim barzakhun, bahwa di hadapan mereka ada barzakh, ini merupakan tahdid ya, peringatan keras ya, liha ula'il muhtadarina minadz zulmati bi'adzabil barzakh. Jadi ada peringatan keras, ada ancaman bagi orang-orang yang al-muhtadarina minadz zulmati bi'adzabi al-barzakh, jadi kegelapannya zulmah dan adanya siksa di al-barzakh. Kama qala mi waraihi jahannam, sebenarnya Allah mengatakan mi waraihi jahannam, di hadapan mereka ada neraka jahannam. Wa qala, dan firman Allah yang lain, wa min waraihi adzabun ghalidz, siksa yang sangat keras. Wa qauluhu, dan firman Allah ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, ay yastamirru bihil adzab, siksa itu akan berlanjut ila yaumil ba'tsi. Jadi kalau orang di alam kuburnya disiksa, maka siksa itu sampai kapan? Ila yaumil ba'tsi, sampai hari dibangkitkan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, fala yazalu mu'adzaban fiha, Rasulullah mengatakan, dan akan tetap disiksa di dalamnya, ai fil ardi ya, sebelum akhirat, artinya ya sebelum akhirat mereka tetap merasakan siksa itu. Masyaallah muslimin, sehingga peringatannya ya, kalau ada satu kalimat yang sering kita dengar, kalau tidak salah dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kalau berbicara ingat akhirat dia menangis, kalau ingat kuburan nangisnya lebih
lebih keras, lebih parah tangisnya ketika ditanya kenapa mengingat kuburan lebih menangis. Dia mengatakan karena kuburan itu awwala manzilin min manazilil akhirah, itulah persinggahan pertama sebelum akhirat. Orang yang mudah di kuburnya, bahagia di kuburnya, maka akan lebih mudah dan lebih bahagia setelah alam kuburnya. Tapi orang yang sulit di kuburnya, tersiksa di kuburnya, maka setelah itu akan lebih sulit lagi. Jadi maka kita diingatkan dengan ayat ini untuk ya banyak-banyak mencari bekal. Di antara pesan lain adalah ketika Fudail bin Iyad dia ketemu dengan seorang, dia tanya berapa usiamu, 60 katanya. Lalu Fudail mengatakan sesungguhnya kamu sedang berjalan menuju kematian. Lalu dia mengatakan innalillah. Fudail kemudian mengatakan bahwa ketika orang mengucapkan innalillah wa inna raji'un, sesungguhnya seorang hamba jika dia sadar akan kembali, pasti dia sadar nanti akan ditanya. Dan barang siapa sadar akan ditanya, dia akan persiapkan jawabannya. Lalu pada akhir pesannya dia mengatakan, maka perbaikilah sisa usiamu, maka sebelumnya akan diampuni. Jika kamu jelek di akhir hayatmu, maka kamu akan memikul dosa, memikul siksa karena kesalahanmu di akhir hayatmu dan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi kalau kita menutup dengan kebaikan, maka keburukan-keburukan sebelumnya akan diampuni. Ya, jika kamu akhiri usiamu dengan kebaikan, maka keburukan sebelumnya akan diampuni. Tapi jika kamu akhiri dengan keburukan, maka dosanya dosa akhir hayatmu dan dosa-dosa sebelumnya. Ya, ini supaya kita banyak-banyak beramal soleh sebagai bekal kita menghadapi alam kubur dan alam-alam setelahnya, akhirah terutama. Ini saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak usah menambah tentang awal tahun dan akhir tahun, 30 ya. Yang penting pergantian hari bulan itu biasa sajalah. Kalau ada hitungan tahun itu pun hanya mawaqitul linnas, ya, menjadi petunjuk waktu, dan itu pun kalau disebut petunjuk waktu dan ibadah ya tahun-tahun hijriyah lah. Kalau puasa tanggal 13, 14, 15, masa 13, 14, 15 Desember kan ya enggak ya kan. Jadi kan tetap saja al-qamariyah. Tapi intinya ya sudah, pergantian hari, pergantian bulan, tahun, ya tetap kita beramal soleh sajalah. Karena kita juga tidak tahu kapan ajal akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.